kabar? Kabar baik di sini. Pace-mace, kakak adik dan teman-teman di Papua, bagaimana? Masih semangat Katra untuk belajar tentang investasi? Saya harap semangatnya masih ada ya. Sama seperti saya, masih terus semangat untuk belajar investasi demi mimpi-mimpi besar saya di hari depan. Apa mimpi-mimpi besarmu? Dan bagaimana cara kamu mewujudkannya? Tolong tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa berbagi solusi dan saling menyemangati. Tapi saya mau kasih tahu nih, kalau ada cara untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita itu, yaitu dengan berinvestasi. Kenapa harus investasi? Sepenting itu kah? Kan kita orang bisa bekerja lebih keras. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu simpan di tabungan supaya aman, terus wujudkan mimpi-mimpi tersebut. Pasti banyak yang berpikir seperti itu. Oke, itu tidak salah. Kita orang bisa nabung tiap bulan, bahkan berhemat-hemat demi masa depan. Tapi, apakah 5-10 tahun lagi harga barang-barang masih sama? Ayo kita ingat kembali masa kecil kita dulu. Harga mie instan satu bungkus di Papua berapa? Harga minuman botol berapa? Kita pumace pi ke pasar, naik angkot dari rumah ke pasar, biayanya berapa? Dulu dengan uang 500 perak saja bisa makan mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang harganya sudah sekitar 2.500 sampai 3.500 per bungkusnya. Padahal barangnya masih sama toh. Dan dulu di sini di Kota Sorong, ongkos taksi atau ongkos angkot sekitar 2.000 sampai 3.000 per penumpang. Tapi sekarang sudah 5.000 rupiah. Padahal jarak kita rumah ke Pasar Remu sama saja. Tidak ada yang berbeda. Kok bisa begitu Nah, pace-mace kakak adik, ini yang dinamakan dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Gambar ini memberikan ilustrasi sederhana, menggambarkan bagaimana itu inflasi. Dulu dengan uang 100.000, tahun 2000 kita masih bisa beli banyak barang dengan uang 100.000. Tetapi pada tahun 2010 dengan nilai uang yang sama 100.000, barang tersebut berkurang. Bahkan di tahun 2020 dengan uang 100.000 kita tidak bisa mendapatkan barang sebanyak di tahun 2000 yang lalu. Nah, kamu yang dulu suka ngopi-ngopi cantik, ingat tidak? Dulu satu cup kopi tahun ini harganya sama atau tidak? Pasti berbeda, padahal dengan ukuran yang sama, rasa yang sama, tetapi harganya bisa berbeda. Sama dengan harga yang sekarang, tahun ini, bisa jadi 10 tahun ke depan, harga satu cup kopi dengan ukuran yang sama, rasa yang sama, harganya bisa berbeda. Itu ilustrasi sederhana menggambarkan tentang bagaimana inflasi. Terus, depo efek apakah? Misalnya, kita orang nabung dengan bunga tabungan sebesar 1,1% per tahun. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya sebesar 4,2%. Jadi, kita uang terpotong sekitar 3,1%. Kan rugi toh? Kalau kita orang punya gaji atau pendapatan tetap, tapi masih mengandalkan bunga tabungan biasa, maka inflasi akan jadi masalah. Sedangkan harga barang akan terus melambung tinggi. Mau kita orang menabung sebanyak apapun, bunga tabungan terakan bisa mengejar inflasi. Ya, terakan cukup untuk mencapai mimpi-mimpi besar kita. Sedih ya, kalau kita sampai tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar kita itu. Nah, kabar baiknya adalah satu-satunya cara untuk mengejar inflasi jangka panjang adalah dengan investasi.
Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, dari membangun usaha, membeli properti, menabung saham, menyimpan emas, bahkan termasuk yang sederhana namun menguntungkan, yaitu berinvestasi di obligasi atau reksadana. Beberapa instrumen investasi pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti Pace, Mace, dan kakak adik bisa cek di situ ya. Melalui beberapa instrumen investasi ini, kita dapat mengubah nilai tabungan kita menjadi lebih tinggi hanya dengan berinvestasi secara rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan sebesar 100.000 per bulan, bahkan sekarang dengan 10.000 rupiah kita sudah bisa mulai berinvestasi. Gampang toh? Iya, kita orang hanya mengubah kebiasaan lama yang tadinya menabung di celengan menjadi kebiasaan yang baru dengan investasi secara rutin. Soal keuntungan sudah terbukti banyak produk investasi yang returnnya atau keuntungannya mengalahkan bunga tabungan biasa, bahkan dapat mengalahkan inflasi. Keuntungan dari berinvestasi juga bisa kita dapat berkali-kali lipat jika dalam jangka panjang. Lihat saja rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesal toh, karena kita orang terinvestasi dari dulu-dulu. Guys, kalian tidak sendiri. Saya juga merasa seperti itu. Andaikan saja saya sudah berinvestasi 10 tahun yang lalu untuk mengalahkan inflasi yang tinggi ini, ya mungkin saya sudah mewujudkan beberapa mimpi-mimpi besar saya. But better late than never kan? So, hari ini saya mau kasih tahu buat teman-teman muda di Papua bahwa betapa pentingnya berinvestasi sejak dini. Lebih cepat, lebih good, dan sekaranglah waktunya. Bah, kenapa bisa begitu, Kak? Ini saya berikan 2 skenario cerita. Dan di skenario ini kita anggap keuntungan per 1 tahunnya adalah 10%. Teman-teman, ada kok produk investasi yang memberikan return 10% per tahun. Bahkan bisa lebih besar daripada itu. Nanti kita belajar sama-sama ya untuk mengetahui produk-produk apa saja yang bisa menghasilkan return 10% bahkan lebih. Nah, skenario yang pertama adalah investasi versus nabung. Ada Sarce dan Obet, mana mereka sama-sama mulai bekerja pada usia 19 tahun dengan upah standar lah ya 3,1 juta per bulan, ya standar UMP Papua Barat. Sarce dan Obet ini bisa menyisihkan penghasilan mereka 2 juta per bulan. Nah, bedanya adalah Sarce mulai nabung dari usia 19 tahun sampai ke usia 27. Jadi sekitar 9 tahun Sarce menyisihkan gajinya 2 juta per bulan untuk dia tabungkan, dan hasil tabungannya keseluruhan ialah 216 juta. Dan Sarce memutuskan untuk berhenti menabung di tabungan biasa tapi mulai berinvestasi di usia ke-28 tahun dengan memilih produk investasi yang bisa menghasilkan return 10% per tahunnya. Sarce memiliki target nih, target investasi sampai di usia 57 tahun. Ya, usia pensiun pada umumnya. Maka hasil investasi Sarce pada usia ke-57 tahun adalah sebesar 3,7 miliar. Sedangkan Obet, dia hanya berani menabung dari usia 19 sampai usia 57 tahun. Maka tabungan yang bisa dia kumpulkan selama dia bekerja, dari dia bekerja usia 19 tahun sampai masa pensiunnya 57 tahun, hanya sebesar 936 juta. Nah, ini beda sekali ya antara yang dihasilkan Sarce melalui berinvestasi dengan yang dihasilkan Obet hanya dengan mengandalkan bunga tabungan biasa selama dia bekerja. Nah,
Itu skenario pertama. Kita bisa lihat perbedaannya antara Sarce yang mau berinvestasi dengan Obed yang hanya berani nabung di tabungan biasa. Skenario kedua adalah investasi sejak muda versus menunda investasi. Untuk memudahkan kita menghitung nilai investasi di skenario kedua ini, kita dapat menggunakan kalkulator dari Indo Premier. Caranya kita masuk ke website indopremier.com, pilih all product, dan pilih IPO. Di fitur multiguna, kita pilih kalkulator multiguna simulasi bunga berbunga. Nah, di skenario 2 ini, Sarce memulai investasi pada usia 19 tahun. Jadi Sarce berani memulai investasi sejak ia usia 19 tahun. Dia bisa menyisihkan sekitar 2 juta per bulan. Kita input setoran bulannya 2 juta. Imbal hasilnya kita input 10%. Usia Sarce sekarang di usia 19 tahun. Periode ini artinya lama Sarce berinvestasi. Karena Sarce memiliki target di usia 45 tahun ia berhenti berinvestasi, ya, jadi antara 19 sampai 45 itu ada sekitar 20 tahun. Ya, kita masukkan 20. Tekan show chart. Ya, ini muncul perhitungan saat umur Sarce 45 tahun, nilai investasi yang dia dapatkan sebesar 2,9 miliar. Dan di skenario kedua ini, Obed baru berani berinvestasi pada usia 45 tahun. 45 tahun ya. Mungkin Obed ya masih ingin senang-senang, masih ingin happy, berfoya-foya mungkin. Jadi ia masih ingin menikmati penghasilannya. Berbeda dengan Sarce tadi. Dengan setoran bulanan 2 juta juga dan imbal hasil yang sama 10%, ya. Di usia 45 tahun. Dan Obed menargetkan di usia 57 tahun dia berhenti berinvestasi, ya, usia standar pensiun ya. Antara 45 sampai 57 itu ada sekitar 13 tahun. Jadi periodenya kita masukkan 13. Kita lihat show chart. Akan muncul perhitungannya di usia 57 tahun. Hasil investasi Obed sebesar 588 juta. Ini sangat berbeda ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara Sarce dan Obed. Ya, terlihat sekali perbedaan hasil investasi antara Sarce dan Obed. Ini dikarenakan Sarce berani memulai duluan untuk berinvestasi sejak muda, dari 19 tahun, sedangkan Obed baru memulai investasi di usianya yang ke-45 tahun. Sarce mulai pada usia 19 tahun dan di usia 45 tahun ia berhenti berinvestasi dan tinggal menikmati hasil dari investasi itu. Sedangkan Obed ya harus bekerja mengumpulkan uang untuk berinvestasi sampai di usia tuanya, itu usia pensiun 50 tahun. Mana yang kita mau pilih? Nah, dari dua skenario cerita tadi, sebenarnya hasil investasi kita orang akan bisa lebih besar apabila kita orang mulai berinvestasi sejak muda, lebih cepat.
atau apabila uang yang kita sisihkan lebih banyak untuk kita masukkan ke produk investasi. Uang yang kita punya diinvestasikan, maka uang itu akan berbunga. Digulung lagi, bertambah dengan bunga yang baru. Digulung lagi, akan bertambah dengan bunga yang baru. Digulung lagi dengan bunga yang baru, dan digulung lagi dengan bunga yang baru, seterusnya begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein mengatakan, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Artinya, menurut Albert Einstein, keajaiban dunia yang ke-8 adalah compound interest atau bunga berbunga. Itu sebabnya penting bagi kita untuk berinvestasi sejak dini. Karena investasi itu adalah mengenai waktu. Teman-teman, Warren Buffett, investor saham nomor 1 di dunia, mulai berinvestasi sejak usianya 11 tahun. Again, better late than never. Pak Lo Keng Hong, yang dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, mulai serius terjun ke dunia investasi, terjun di saham pada usia beliau yang ke-30 tahun. Nah, semoga usia tidak menjadi hambatan bagi kita untuk memulai investasi. Dan semoga dengan menonton video ini teman-teman semakin bersemangat ya. Ayo, mumpung masih muda nih, bekerja lebih keras lagi untuk mencapai mimpi-mimpi besar kita dengan cara berinvestasi sejak dini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!